Berikutnya ialah pemaparan dari yang akan disampaikan oleh Kakanwil Kemenak Provinsi Riau kepada Dr. Muhammad Fahri. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wali Kota Dumai atau yang mewakili seluruh Forkompinda Kota Dumai, yang mungkin tak bisa saya sebutkan satu persatu, khawatir nanti salah sebut Pak, karena sebagian kan sudah izin. Tapi kalau Pak Kapolres nampak bajunya, kalau Pak Dandim, Pak Dandim izin. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kapolres atau mewakili, hadir bersama kita juga Karokesra Provinsi Riau, kemudian Kepala Dinas yang hadir, lalu Ketua FKPP Kota Dumai beserta seluruh para kiai dan nyai yang hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai atau yang mewakili, begitu juga hadir Kasih PD Pontren. PD Pontren atau apa namanya sini Pak? Pendes ya. Ini Kasih Pendes ini kasih yang paling sibuk ini, seluruh pendidikan Islam dia ngurus. Luar biasa, mulai dari pendidikan agama Islam, pendidikan madrasah sampai PD Pontrennya, langsung Pak Safrudin yang mengurus semuanya. Bapak Ibu dan para santri yang dirahmati Allah, kami mohon maaf ke Zainal memang tak bisa lama-lama karena kami juga ditunggu oleh LPTQ Dumai. Jadi habis ini kami ketemu lagi dengan LPTQ Dumai ini Pak Sawir. Mudah-mudahan mungkin jam 11 kami bisa meninggalkan Kota Dumai, tapi artinya mungkin hanya beberapa menit saja sebagai rangsangan saja untuk kita terkait dengan kepesantrenan. Pak Gubernur tadi sebetulnya sudah banyak menyampaikan bagian dari persoalan-persoalan tantangan yang dihadapi ke depan terkait dengan dunia kepesantrenan. Yang jelas para kiai, para nyai yang hadir, sesungguhnya pesantren itu adalah pendidikan yang memang khas Indonesia. Jadi kalau kita cari nanti di Madinah kah itu, di Mekah kah itu, ada enggak pesantren seperti Indonesia? Tidak akan ketemu. Saya kemarin haji itu ketemu dengan ustadz kita yang diberi kewenangan oleh pemerintah Arab Saudi untuk berceramah di Masjid Nabawi, Dr. Hariful Bahri. Dia sedang menuntaskan doktornya. Itu orang Riau, orang asli Riau itu. Orang aslinya adalah Kampar. Dan baru 3 orang yang diberi kewenangan selama ini untuk berceramah di Masjid Nabawi. Dan satu saat sekarang ini adalah orang Riau. Jadi orang Riau itu luar biasa hebat-hebat. Wajar kata Pak Gubernur tadi, memang hebat-hebat orang Riau. Kalau orang Riau itu kuliah di Mesir, itu rata-rata itu keluarannya banyak mumtaz. Kalau orang Malaysia, kalau ibarat angkanya itu cari C saja susah itu. Kalau ibaratnya IPK-nya C, nah itu kan kawan kita Malaysia itu. Tapi kalau orang Riau, orang Indonesia itu rata-rata A. Hebat-hebat orang Riau. Jadi dia pesan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, kalaulah akan masuk ke ma'had di Madinah ataupun di Mesir, tidak usahlah kirim anak kita ke sana. Karena kehidupan di sana keras. Salah-salah anak kita dibuli, lalu kemudian takkan sanggup lagi datang ke ma'had atau madrasah di sana. Berbeda dengan kita. Suasana kepesantrenan penuh dengan suasana kekeluargaan, suasana silaturahim, suasana kasih sayang. Maka pesantren ini memang khasnya adalah Indonesia. Maka sekarang seperti Maroko, lalu kemudian negara-negara yang ada di sana itu banyak studi banding ke sini ingin membuat semacam pesantren.
Malah bukan sekedar itu, saudara kita dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, mereka tertarik ingin buat pesantren. Cuman persoalannya ketika di Kristen, kitab apa yang mau dibahas? Nah, kan begitu jadinya. Iya, kalau kiai paham itu, kalau fikih, usul fikih, itu detailnya panjang. Al-Quran itu ada ulumul Qurannya, ada tafsirnya dan sebagainya. Hadis itu ada takhrijul hadisnya, ada kemudian syarah hadisnya dan sebagainya. Nah, tapi ya, maka kemudian agama lain pun itu sudah mulai tertarik dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Contoh MTQ. Nah, di Kristen ada lagi MTQ-nya nanti, tapi tidak Ki gitu. Nah, kalau Ki kan Al-Quran ya. Nah, maka kemudian ini menjadi produk khusus dari Indonesia. Nah, oleh sebab itu keberadaan pesantren ini memang betul-betul khas milik Indonesia, sehingga kemudian apalagi perjuangan pesantren tersebut mendirikan negara dan mempertahankan negara, wajar kemudian negara ikut memperhatikan pesantren. Nah, maka lahirnya Hari Santri ini kan sebagai bentuk penghargaan pesantren yang sudah berjuang memerdekakan negara. Kiai-kiai telah berjuang memerdekakan negara. Ketika negara sudah merdeka, lalu kemudian ada Belanda yang ingin datang kembali melalui kedok sekutu, tentara sekutu yang datang, maka kemudian kiai dan santri tampil ke depan. Muncullah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Inilah yang kemudian melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015, maka kemudian ditetapkanlah tentang Hari Santri, yaitu tanggal 22 Oktober. Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangannya alhamdulillah 2019 keluarlah kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Yang alhamdulillah sekarang ini turunannya itu, walaupun peraturan pemerintahnya belum keluar, karena biasanya kalau undang-undang itu paling cepat itu PP-nya paling cepat 2 tahun baru keluar. Nah, maka ada 3 tahun, ada 4 tahun dan sebagainya. Tapi sebagai peraturan penopangnya, maka kemudian keluarlah peraturan Menteri Agama nomor 30, nomor 31, nomor 32 tahun 2020. Nah, sehingga kemudian apalagi setelah kata Kiai Zainal tadi menyampaikan, keluarlah kemudian perpres tentang pendanaan pesantren. Jadi ada dana abadi untuk pesantren. Nah, itulah sekarang itu sebetulnya kalau kita tak manfaatkan ini rugi kita. Contoh, kiai-kiai yang masih usia muda, tadi Pak Gubernur menyebutkan kiai-kiai di rumah ini muda-muda. Nah, ada sekarang beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu beasiswa termewah di Indonesia. Mau kemana? Keluar negeri ini prioritasnya. Hanya satu di dalam negeri beasiswa LPDP tersebut, yaitu di PT IKI. Tapi standar kuliahnya standar internasional. Nah, di PT IKI tersebut. Itu kalau kuliah ke Inggris, saya lihat itu ternyata pembiayanya satu yang dikuliahkan tersebut 1 tahun bisa sampai 700 juta. Nah, sebegitu dan diberikan ruang khusus untuk pesantren, baik alumni pesantren ataupun kiai yang ngajar di pesantren yang usianya tentu prioritasnya ke depan ini karena S2 S3 itu adalah usianya masih 35 tahun ke bawah. Nah, kalau yang sudah di atas itu tentu berkhidmat di pesantren saja. Nah, sayangnya nanti kiai ini kalau sudah lanjut usia nanti buka cabang pula di luar negeri. Nah, itu khawatirnya karena syarat kiai kan sudah terpenuhi. Apa syarat kiai tersebut? Ada pesantren. Nah, yang satu ini nanti terpenuhi pula gara-gara kuliah ke luar negeri, nanti istrinya harus lebih dari 1. Nah, itu pula repotnya nanti. Nah, jadi kembali pada persoalan kita tadi, maka oleh sebab itu dengan adanya undang-undang pesantren, ada PMA tersebut, maka kemudian turunannya itu yang kemudian kita backup. Maka di Provinsi Riau alhamdulillah telah keluar perda pesantrennya. Dan kebetulan memang saya diamanahkan untuk menjadi tenaga ahli ketika menyusun draft dari ramperda tersebut. Pak Gubernur mendesak DPRD agar kemudian keluar. Nah, jadi di Riau ini seperti Siak sudah keluar, lalu kemudian provinsi sudah keluar, mudah-mudahan diikuti oleh kabupaten kota lain.
Artinya kalau sudah ada payung hukum seperti itu, Pak Wali nanti itu tidak akan lagi kemudian risau payung hukum apa kemudian akan dicarikan ketika membantu pesantren. Karena selama ini anggapan kadangkala pesantren itu urusan Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama ini kementerian yang paling luar biasa banyak satkernya sehingga bebannya luar biasa banyak. Nah, maka orang sering menyebutkan Kementerian Dunia Akhirat. Mulai dari lahir sampai meninggal diurus oleh Kementerian Agama. Nah, sehingga akhirnya tidak mungkin itu seluruh pesantren. Kita tadi Pak Gubernur menyampaikan 412 pesantren di Provinsi Riau. Satuannya lengkap itu. Mulai dari satuan pesantrennya. Satuan pesantrennya itu ada pendidikan dinia formal. Ada kemudian satuan pendidikan muadalah. Ada kemudian PKPPS-nya. Kita punya satuan pendidikan muadalah itu ada di 5 titik. Di Siak 1, di Kampar ada 3, lalu kemudian di Indragiri Hilir ada 1. Nah, sehingga akhirnya ada 5. Lalu kemudian kita punya pendidikan dinia formal, ada di 6 pesantren, satuannya ada 12, wusta dan ulianya. Lalu kemudian kita punya PKPPS. PKPPS ini ada lebih dari 80 pondok pesantren. Nah, Riau. Nah, ini memang di Sumatera, Riau ini pendidikan dinia formal terbanyak ini. Nah, lalu kemudian PKPPS-nya luar biasa banyak. Nah, paling nanti akan menyaingi itu adalah Aceh dan Lampung. Nah, luar biasa banyak. Termasuk Pondok Zainal PKPPS. Nah, lalu kemudian kalau tak salah di sini ada 3 ya, ada 3 PKPPS ya, 4 ya, ada 4 PKPPS. Lalu kemudian ada pesantren yang di situ ada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan umum yang bercirikan agama Islam. Nah, itulah yang disebut dengan sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, atau kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah, kita ke depan dengan satuan-satuan ini, lalu kemudian dalam payung pesantren tersebut, mudah-mudahan fungsi-fungsi pesantren yang harus diperankan dalam 3 hal itu betul-betul bisa berjalan. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi pendidikan itu bagaimana melahirkan generasi-generasi atau santri-santri kita memiliki tafaqquh fiddin yang bagus, pemahaman keagamaan yang bagus. Maka bedanya pesantren dengan yang lain mungkin karena di pesantren tersebut ada 3 yang kemudian harus ditargetkan berjalan dalam hal persoalan pendidikan ini. Mulai dari transformasi nilai, lalu kemudian transaksi nilai, dan internalisasi nilai pendidikan tersebut. Nah, itu harus berjalan 3. Transformasi nilai tersebut itulah mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kiai kepada santrinya. Nah, oleh sebab itu seorang kiai yang baik dia tidak boleh terlalu percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Dia harus asah terus, harus tambah terus. Harus kemudian memiliki ilmu alat yang bagus, lalu kemudian ilmu penunjang yang bagus, lalu kemudian ilmu pelengkapnya. Nah, 3 ini paling tidaklah. Kalau ilmu alat itu apa? Bahasa Arab, termasuk di dalamnya bahasa Inggris. Nah, lalu kemudian di situ nanti kan bisa baca kitab. Kalau penunjang misalnya seperti ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih. Apa tujuannya? Supaya mudah dia memahami persoalan agama Islam itu sendiri. Nah, ilmu pelengkap, itu dia yang kemudian memudahkan dia dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum atau masalah-masalah keislaman yang muncul. Maka kiai jadi rujukan. Kalau dulu kan begitu. Ada persoalan, orang bertanya pada kiai. Nah, sehingga akhirnya nanti dari sisi ilmu ini maka kemudian pesantren jadi rujukan. Tetapi tak cukup di situ saja, bukan transformasi nilai saja, tetapi kemudian transaksi nilai. Apa maksudnya transaksi nilai pendidikan tersebut? Nilai-nilai pendidikan tersebut menjadi aturan yang mengikat dari lingkungan pesantren itu. Maka di pesantren itu kedisiplinan tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan luar pesantren. Nah, tetapi dengan alasan yang 2 ini jangan kemudian terjadi tindak kekerasan di pesantren. Ini kita sedang disoroti nih ya, kiai dan nyai, kita sedang disoroti nih.
Karena ketika ada tindak kekerasan di pesantren, apalagi di media sosial sekarang ini mudah saja bertebar kemana-mana, itu bukan sekedar yang jadi korban satu pesantren, tapi semua pesantren bisa terjadi korban. Maka kita menghimbau bahwa dalam hal seperti ini, transformasi nilai, transaksi nilai pendidikan tersebut, mohon diperhatikan. Junjung tinggilah prinsip-prinsip mahabbah dalam pesantren tersebut, cinta kasih. Lalu yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu artinya ulet tangguh, santri tidak boleh lemah. Yang ketiga adalah amanah, nilai-nilai amanah, nilai-nilai yang dapat dipercayai. Kejujuran terjadi dalam pesantren tersebut. Saya sering dapat keluhan, Ustadz, saya keluarkan anak saya dari pesantren, Ustadz. Kenapa begitu? Sendal sekali seminggu hilang. Nah, singlet pun hilang katanya. Celana dalam pun hilang katanya. Jadi gayung hilang katanya. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini, kalau kita zaman dulu itu hal-hal biasa itu. Kan udah biasa itu. Tergantung kekuatan mental anak saja lagi. Zaman kami dulu di pondok malah ada yang aneh perilaku kawan ini. Ini kawan ini tidak usah saya sebutkan dari tempatnya di mana. Asal ada sendal orang yang lebih bagus dari sendalnya hilang. Bukan dicuri, dijual, enggak, dikuburkannya. Satu waktu kami gotong royong, ketahuanlah ada tanah gembur, begitu dibongkar lebih dari 50 pasang sendal sudah dikuburkan di tempat tersebut. Entah apa pula penyakitnya ini. Asal ada sendal orang lebih bagus dari dia, hilang. Nah, jadi kembali pada kajian kita. Yang keempat, bahwa di pondok pesantren tersebut diajarkan nilai-nilai tahun tolong menolong yang luar biasa baik dalam komunitas pesantren tersebut. Lalu yang kelima adalah tawadhu. Inilah yang kita rumuskan belakangan ini dengan sebutan pesantren ramah anak. Maka pesantren ramah anak tersebut menjunjung 5 nilai ini. Ada nilai mahabbah, cinta kasih. Lalu ada nilai mujahadah, semangat juang yang tinggi semuanya. Lalu kemudian ada amanah, nilai amanah. Ada nilai ta'awun, tolong menolong, tidak boleh hidup sendiri menyendiri. Lalu kemudian ada nilai tawadhu. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan dalam komunitas pesantren kita. Nah, yang paling penting dalam pesantren tersebut bukan semata transformasi nilai, transaksi nilai pendidikan, tapi yang lebih penting adalah internalisasi nilai-nilai Islam tersebut. Kalau bahasa kitanya adalah qudwahnya, teladannya. Nah, keteladannya. Nah, kalau 3 ini berhasil kita wujudkan, berarti fungsi pendidikan sudah bisa tercermin dalam pesantren. Nah, tinggal lagi fungsi dakwah. Maka kita mengimbau di pesantren tidak boleh tertutup. Harus ada kajian-kajian bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi ada masanya masyarakat datang ke pesantren untuk mengaji. Kalau di Jawa itu banyak itu. Nah, sayangnya kita di Sumatera atau di Riau itu belum terlalu banyak nampak. Jadi masih eksklusif, di pagar tinggi, tak ada yang boleh masuk, sehingga akhirnya jangankan tuh orang lain, untuk wali santri pun tidak ada kajiannya. Padahal berhasilnya pendidikan pesantren tidak semata di pesantren. Nanti anak akan pulang ke rumah, nanti dia akan bergaul di tengah kehidupan bermasyarakatnya, sehingga akhirnya kemudian pesantren itu harus kemudian terbuka dan milik dari masyarakat. Maka kemudian cara pendekatannya adalah dakwah. Lalu kemudian fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, cobalah misalnya bagaimana pesantren itu dirasakan oleh masyarakat keberadaannya, menghidupkan ekonomi. Dulu ketika awal mula terjadi pandemi itu kan semua pendidikan diliburkan. Sehingga akhirnya ketika itu saya sempat mengatakan, kalaulah pesantren ditutup semua sama artinya mematikan ekonomi masyarakat. Kan sempat ditutup, tidak boleh proses belajar di situ, anak dipulangkan semuanya. Bukan semata mematikan pesantren, tetapi mematikan ekonomi masyarakat. Kenapa begitu? Karena hidupnya pesantren, beraktivitasnya pesantren, roda ekonomi berputar di sekitar situ. Berapa butuh cabenya, berapa butuh bawangnya, berapa butuh lauknya, sayurnya, berasnya, minyaknya, dan sebagainya. Nah, kalau 13 pesantren di Dumai ini sempat kemudian ditutup, tidak beraktivitas, lesu juga ekonomi Dumai ini. Nah, maka
fungsi pemberdayaan ekonomi, disitulah kemudian ada life skill, ada kemudian kemandirian pesantren dengan bermacam cara itu memang harus kita upayakan. Kiai Zainal ini terkenal di Jakarta ini 2019 ya, itu nomor 1 life skill pesantren se-Indonesia. 2019, 2018 ya, ketika kita di Bandung kan, di Bandung, hari santri di Bandung, sekaligus setelah itu kita ada pos penas di Bandung, 2019 ya, kata saya. Insya Allah ini 2022 kita akan ada pos penas lagi. Maka alhamdulillah tahun ini Pak Karokesra menganggarkan kita memberangkatkan cabang seni semuanya melalui Pak Karokesra. Cabang olahraganya melalui Kadispora. Alhamdulillah kami dari Kanwil merasa lega karena semuanya sudah diberangkatkan oleh provinsi. Sehingga akhirnya kawan-kawan tadi seruangan di ruangan itu Pak Karo satu bidang itu merasa bahagia. Alhamdulillah kalau sempat anggaran kita memberangkatkan anak, katanya paling banyak anak bisa kita berangkatkan hanya 5 orang. Sementara kontingen kita itu kalau lengkap lebih dari 100 orang. Nah, maka kalau yang tidak ada komunikasi dengan pemerintah provinsi, saya sebutlah Maluku misalnya, itu kan daerah yang sulit tuh. Kontingennya berapa orang? 5 orang. Hanya 5 orang. Kita insya Allah itu kontingen seni kita sekitar 50-an orang. Nah, kalau lengkap nanti 63 itu. Kalau yang olahraganya ada 54, kalau lengkap kontingennya nanti lebih dari 100. Itu Pak Gubernur dengan ke bawahnya ada Pak Karokesra, ada Kadispora, itu luar biasa komitmennya memperhatikan pesantren. Kasih tepuk tangan lah dulu. Alhamdulillah, ini luar biasa. Mudah-mudahan di Dumai begitu juga nanti, ya Kiai Zainal ya. Mudah-mudahan Kiai Nyai jalin komunikasi yang baik. Saya kena percaya Pak Wali itu komitmennya besar itu untuk pesantren. Beliau orang yang semangat keberagamaan Islamnya luar biasa tinggi. Insya Allah. Nanti ajak Pak ke Kemenak silaturahim. Jalur-jalur inilah kemudian kita bisa tempuh, dan kalau jelas arah program kita tersebut, insya Allah nanti pemerintah itu akan memberikan intensitas bantuan yang sangat signifikan nantinya. Ini barangkali sekilas yang dapat saya sampaikan, karena memang kami setelah ini akan melanjutkan kegiatan dengan LPTQ Kota Dumai. Ada hal-hal yang urgen yang harus kami bicarakan. Karena kebetulan kami ini turun lengkap pula. Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau turun. Ketua Harian Pak Karo. Sekretaris Umumnya tadi juga turun nih. Saya kebetulan Ketua Bidang Pembinaan Syarihil Quran dan KTIQ. Maka mumpung kami tahu oleh LPTQ Dumai turun, akhirnya dikoneksikanlah ada pertemuan sedikit tentang persoalan LPTQ kita. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Kami pamit nanti selepas ini. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat Hari Santri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri tahun 2022 berdaya menjaga martabat manusia. Allahu Akbar. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka.